Selamat datang di channel Nono Ganteng. Channel ini membahas alur cerita film anime Donghua versi novel. Bagi kalian yang gak suka sama spoiler film silahkan di skip video ini. Bagi kalian yang suka, ikutin terus channel ini karena bakalan upload setiap hari. Oke, jangan lupa like dan subscribe ya boy. Bab 38 Konfrontasi Teknik Berharga. Untuk memaksaku menggunakan teknik berhargaku. Jiao Peng bergumam saat darah tersumbat, memerah dan mengubah wajahnya. Berulang kali ditekan membuatnya kesal. Membuatnya tak tertahankan. Dia adalah orang yang tidak bisa dijinakkan dan juga jenius dari klan besar. Namanya Li Kenal, dengan keliling lebih dari 50.000 li. Untuk dikalahkan di desa pegunungan, itu benar-benar terlalu memalukan dan memalukan. Hal-hal sudah mencapai titik seperti itu, jadi si Hao tidak ingin berbicara lebih jauh dan hanya ingin bertempur. Jiao Peng, kamu baik-baik saja. Anda tersingkir beberapa kali dan sekarang Anda marah karena dipermalukan. Zishan Kun melangkah mendekat. Meskipun dia mengejek Jiao Peng, dia memiliki kilatan dingin di matanya saat dia menatap ke arah si kecil. Busur berharganya hancur, membuatnya merasa agak tidak nyaman. Dia siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Kamu ingin melawan kami bertiga sendirian. Kamu melebih-lebihkan kemampuanmu. Lei Mingyuan berdiri di samping saat dia tersenyum dingin dari sudut mulutnya. Hanya karena tubuhmu kuat, itu tidak berarti apa-apa. Di dunia ini, teknik berharga adalah hal terkuat. Tanpa dukungan kemampuan ilahi dan hanya mengandalkan kekuatan jasmani Anda, seberapa jauh Anda bisa melangkah? Si kecil tidak mengatakan apapun dan hanya menatap mereka. Dia kemudian menoleh ke arah sekelompok ahli dan berkata kepada pria tua dari Istana Awan Surgawi, saya meminta kakek untuk menjaci saksi dan menilai siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Semua orang kagum. Anak kecil ini benar-benar pintar dan melihat siapa yang terkuat di antara mereka. Dia berbicara kepada pria tua yang memegang bulu salju dan berbicara sedemikian rupa untuk mengatur dan menilai pertarungan dengan adil. Berdengung. Kali ini, si kecil yang mengambil inisiatif. Dia pertama kali menyerang Zishan Kun, yang memendam permusuhan terhadapnya dan mengulurkan tangannya. Jari-jarinya bersinar, seperti kristal giok ilahi. Bagus, biarkan aku mencoba dan merasakan betapa kuatnya tubuhmu. Telah dikenal sebagai seorang jenius sejak ia masih muda. Zishan Kun selalu bangga dan sombong. Dia mundur beberapa langkah untuk menghindari serangan tajam si Hao. Saat kekuatan di telapak tangan lawannya hampir memudar, dia dengan ganas mengacungkan telapak tangannya untuk melakukan serangan balik. Meskipun dia ingin mengukur seberapa kuat daging si kecil itu, dia tidak sembrono. Melihat Jiao Peng mengalami tragedi seperti itu, dia memutuskan untuk menggunakan trik murahan saat bertarung. Namun, si kecil tidak memiliki gaya bertarung. Tumbuh di tanah terpencil, dia tidak mempelajari gaya membunuh yang benar. Dia membunuh binatang buas dan burung ganas menggunakan metode paling primitif. Saat kekuatannya memudar, dia menurunkan seluruh tubuhnya dan menendang kaki kanannya ke depan seperti kilat. Seperti kalajengking yang mempersenjatai ekornya, serangannya cepat dan kuat. Zishan Kun kaget. Jenis gaya bertarung ini hanya akan dipelajari setelah mereka tumbuh dewasa. Senior mereka selalu mengatakan kepada mereka bahwa sebuah gaya hanya menempatkan mereka di jalan, dan pertarungan yang benar sampai mati akan memiliki ribuan variasi. Hidup dan mati diputuskan dalam sekejap. Dia dengan cepat menghindar saat serangan itu hampir mengenai tengkoraknya. Itu terus menyapu ke dadanya, dan Zishan Kun menggunakan semua kekuatannya untuk memblokir serangan dengan telapak tangannya. Ledakan. Seperti badak ganas yang bertabrakan dengan tebing, suara gemuruh terdengar keras. Mengirimkan batu dan pasir ke udara saat debu dan cisap memenuhi langit. Zishan Kun merasakan sakit yang luar biasa di telapak tangannya, seolah ada sesuatu yang retak. Jika bukan karena cincin di ibu jarinya bersinar dan mengurangi beberapa kekuatan yang menakutkan itu, lengannya kemungkinan besar akan putus. Meski begitu, dia terbang mundur. Setelah dipukul ke udara dengan satu tendangan dari si Hao, dia terbang kembali secara horizontal lebih dari 10 meter. Celop, dia jatuh ke tanah. Selama waktu ini, si kecil juga terbang keluar. Namun, itu bukan karena dia mundur melainkan karena Dica bergerak atas kemauannya sendiri. Dik bergegas menuju Lei Mingyuchan untuk sekali
Yagi menyerang dengan tinjunya. Wow, bayi yang seperti boneka ini sebenarnya sekuat ini. Saudara kembar itu sama-sama menonton pertarungan itu. Mereka memiliki mata yang jernih, bulu mata yang panjang, dan sifat yang bersemangat. Wajah cantik mereka yang identik menghangatkan hati dan menyenangkan mata. Setelah melihat dua jenius lainnya dengan gainas dipukuli terbang oleh anak kecil ini, Lei Mingyuan tidak ingin bersaing hanya dengan tubuhnya lagi. Matanya menyala dengan cemerlang dan kilat hitam melonjak di sekujur tubuhnya. Sebuah simbol muncul di telapak tangannya saat petir terjalin dan melonjak keluar. Udara dipenuhi dengan suara letupan dan benturan. Bunga api terbang ke segala arah, menciptakan listrik yang bergejolak. Kilatan petir hitam tebal menyerbu ke arah Si Hao. Dengan menakutkan, si kecil tidak takut sedikit pun. Dia mengguncang lengan kanannya dengan ringan dan simbol segera berkembang di lengannya. Cahaya ilahi memenuhi tubuhnya, membuatnya bersinar cemerlang seperti permata halus di sekujur tubuhnya. Boom yang keras terdengar, dan si kecil tidak terhalang sedikit pun. Kaki kekensnya menyapu, dan menendang batu kilangan besar ke darah Lei Yuanming. Kaca! Lei Mingyuan membentaknya dengan satu telapak tangan. Saat ini, si kecil tiba di depannya. Dia membubung ke langit dan menginjakkan kakinya dari udara. Setelah ledakan besar, Lei Mingyuan terbang. Meskipun dia menyilangkan tangan untuk memblokir, dia masih terkena pukulan berat. Si kecil bisa mengerahkan kekuatan Dewa 8000 Jin hanya dengan tangannya dan kakinya. Bahkan lebih kuat. Lei Mingyuan tampak seperti baru saja disambar banteng. Darah muncrat dari mulutnya, dan kedua lengannya gemetar dan gemetar seolah patah. Itu pasti simbol melemahnya yang ditemukan oleh Lei Hou. Kalau tidak, kedua lengannya akan patah. Orang-orang benar-benar terkejut. Dalam rentang waktu yang singkat, si kecil menyerang ketiga jenius itu satu demi satu dan memegang kendali. Para ahli dari tiga klien memiliki ekspresi jelokci wajah mereka. Ini terlalu sulit untuk dipercaya. Desa pegunungan yang kecil memiliki jenis jenius yang mengguncang dunia yang sebenarnya bisa disebut jenius berbakat surgawi. Saat ini, tidak hanya kemarahan Jiao Peng yang meluap, wajah Zishan Kun dan Lei Mingyuan juga memerah karen malu. Mata mereka bersinar dengan kilatan dingin karena ini membuat mereka kehilangan banyak wajah. Mereka secara tak terduga terlempar dengan satu kaki. Ini benar-benar memalukan dan memalukan. Weng, tatapan Jiao Peng sedingin es. Setelah menonton sebentar, dia memutuskan untuk mengambil tindakan dan mengaktifkan teknik berharganya dengan tujuan membunuh si kecil. Di tengah telapak tangannya, sebuah simbol kuno muncul. Itu menyilaukan udara saat pancarannya tercermin di langit. Hong, aura ganas memenuhi udara dan naga banjir abu. Abu terbentuk dari dalam simbol, menyerbu ke arah si kecil. Si Hao tidak panik. Dia memotong udara kosong dengan tangan kanannya, menyebabkan kemegahan perak tersebar keluar. Bulan seperti cakram muncul dan cahaya multiwarna terpantul di mana-mana saat terhalang di depan tubuhnya C. Naga banjir itu kejam. Kantung airnya tebal dan tipis, dan sisiknya padat karena membawa kekuatan kuno. Seolah-olah itu menyeberang dari zaman kuno untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini. Hong, piringan bulan perak berputar di depan tubuh si kecil, dan energi esensi antara langit dan bumi melonjak dan terakumulasi menjadi lautan luas. Saat dia bangkit dari tengah lautan ucis, dia juga menggenggam divine power yang tak terbatas saat dia memotong menuju naga banjir. Ini adalah konfrontasi teknik berharga. Ketika naga banjir bertabrakan dengan bulan perak, cahaya cemerlang mengalir ke empat arah dan memercik keluar. Naga banjir ini menari melintasi langit dan bumi saat mengamuk naik turun. Satu demi satu, cahaya yang menyala melonjak keluar, mematahkan pepohonan dan menghancurkan bebatuan di sekitarnya. Kaca-kaca, suara retakan dan retakan terus-menerus terdengar. Dengan teriakan burung, kemegahan bulan perak semakin berkembang. Seekor burung ganas terbang keluar dari tengah. Ukurannya meningkat secara dramatis hanya dalam sekejap, dan seperti awan, Ik melayang di atas medan perang di langit. Aura pembunuhannya yang kejam mengejutkan semua orang. Apa itu adalah burung Elblis Arocaik? Apakah itu burung gereja penelan surga atau pengintai langit hijau? Benar-benar teknik yang sangat berharga. Para ahli cedari suku serigala emas
Kolam terapung besar, dan klan lainnya tidak bisa membantu tetapi takjub. Meskipun Si Hao hanya mengaktifkan teknik yang tidak lengkap, itu masih membuat orang Yain menyadari auranya yang menakutkan. Ini adalah teknik berharga yang sangat kuat. Jika teknik ini berkembang ke arah penyelesaian sedikit lebih jauh, itu tidak akan sedikit kalah. Dengan kemampuan ilahi yang menindas dari Gunung Ungu, klan petir, dan kolam apung besar, ini adalah teknik berharga kuno yang didambakan oleh semua klan besar. Dengan sangat cepat, pandangan semua orang beralih ke ketiga tukik itu. Mata mereka menyala-nyala. Jika mereka harus menebak, teknik berharga ini pasti berasal dari ketiga elang. Skala hijau yang bermutasi. Terjadi warisan leluhur. Fragmen terkuat Archaic Devil Bird muncul. Beberapa orang tertarik untuk mengetahui dari mana asalnya. Boom! Burung iblis besar itu, tidak tahu apakah itu Heaven Swallowing Sparrow atau Blue Sky. Peng, terjunlah. Dengan sepasang cakar besar yang tertutup kabut gerimis, ia menangkap naga banjir yang ganas. Dengan suara beng, itu menggunakan kekuatannya dan benar-benar mencabik-cabiknya. Naga banjir ganas abu-abu itu menghilang menjadi cahaya, dan menghilang dalam sekejap mata. Pada hari-hari setelah pembaptisannya, pemahaman dan pemahaman si kecil tentang teknik yang berharga semakin dalam, dan begitulah cara dia dengan cepat meningkatkan kekuatan. Teknik yang berharga untuk dengan mudah menindas Jiao Peng. Pada saat ini, Zishan Kun, Lei Mingyuan juga mengambil tindakan dan menyerang dengan intens. Archaic Devil Bird mengepakkan sayapnya dan langsung menutupi bumi Dain menyelimuti langit. Angin kencang meletus di mana-mana dan aura menakutkan menyebar. Itu terjun menuju Zishan Kun sambil tertutup kabut. Itu tampak lebih menakutkan karena tubuhnya hampir tidak terlihat. Orang kecil itu terus menyerang. Dia menggunakan Silver Moon untuk melindungi tubuhnya dan memerintahkan Archaic Devil Bird untuk menyelam dan menyerang musuhnya. Zishan Kun berteriak keras dan seluruh tubuhnya bersinar. Kabut ungu membumbung ke langit dan matahari ungu terbang keluar sambil membesar dengan cepat. Seekor unicorn api ungu berdiri di tengah dengan kepala terangkat tinggi, mengepul dalam nyala api. Hong, Purple Flaming Unicorn marah. Itu bergegas menuju langit untuk bertemu burung Elblis Archaic. Dalam tabrakan langsung, kemegahan brilican terpancar dari antara keduanya. Seperti dua sistem bintang yang bertabrakan satu sama lain, keempat arah diterangi dalam cahaya putih tanpa batas. Dengan meratap, unicorn flaming ungu itu gemetar dan mundur. Burung Elblis Archaic terjun ke arahnya pada saat bersamaan. Dengan satu cakar yang menahan kepalanya sepenuhnya di tempatnya, itu menghancurkannya. Hong, api ungu meluap ke langit saat Flaming Unicorn jatuh dan menjadi energi inti. Sinar cahaya dilepaskan saat menghilang di antara langit dan bumi. Zishan Kun gemetar dan dengan kecepatan ekstrim, dia menggunakan teknik yang berharga untuk membela diri. Burung iblis Archaic mengepakkan sayapnya dan berubah menjadi awan iblis. Itu memenuhi langit kosong yang luas dan menyerbu ke arah Lei Mingyuan. Suara angin bersiul dan si kecil melompat 30 meter menuju Jiao Peng yang mundur. Bulan perak menggantung tinggi di depannya saat itu menyinari ratusan ribu sinar cahaya. Jiao Peng berteriak dengan keras. Ekspresinya benar-benar ketakutan. Dia tidak bisa lagi melindungi dirinya sendiri. Si kecil melangkah turun dari udara saat bulan perak memercikkan sinarnya saat teks tulang digunakan. Dengan suara keras, Si Hao menendang dagunya. Dia melakukan beberapa putaran sampai mulut dan hidungnya menyemburkan darah. Pria kecil itu mendarat di lantai, dan matanya jernih. Dia mengambil beberapa ratus jin millstone kli sampingnya dan menepuk bagian atas kepala Jiao Peng. Jiao Peng menangis dengan sedih. Meskipun tubuhnya kuat, dia akan disambar oleh batu kilangan sebesar itu. Wajahnya menunjukkan ekspresi pahit dan tak tertahankan karena dia hampir tidak bisa mempercayai situasinya. Dia menyemburkan seteguk darah berbusa dan kemudian memuntahkan dua gigi yang patah. Seluruh wajahnya kesakitan saat dia mengeluarkan jeritan yang mengental darah.